Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Mami Iyas. Kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tentang bagaimana cara kita merawat aki atau baterai di kendaraan kita agar pemakaiannya atau aki ini bisa kita pakai lebih tahan lama. Dari usia rata-rata baterai yang dari pabrikan adalah rata-rata 3 tahun, itu bisa mencapai lebih dari 5 tahun. Di mobil saya ini sudah 5 tahun tidak mengalami kendala. Artinya setiap saya pakai kapanpun waktunya, ini baterai siap untuk menjalankan mesin kendaraan untuk dipakai dan kondisinya tetap prima. Nah, di sini saya akan berbagi pada teman-teman semuanya bagaimana bisa aki saya yang pada saat beli itu pada tanggal 6 Agustus 2016, nih kelihatan 6 Agustus 2016, dan sampai sekarang ini sudah tahun 2021, bulannya September akhir mau habis, tapi baterai saya masih bagus-bagus saja. Untuk starter masih bagus-bagus saja. Nah, bagaimana ini tipsnya, apa yang harus kita lakukan terhadap aki kita agar bisa bermanfaat, kuat, bertahan, tahan lama sampai usia di atas 5 tahun baterai ini. Maka ada beberapa hal yang sering saya lakukan untuk memelihara kondisi baterai agar tetap prima ini. Yang pertama adalah gini kawan-kawan, jadi baterai itu harus kita selalu jaga kebersihannya. Artinya begini, kita harus pastikan bahwa baterai itu, kotak baterai ini selalu kering. Jangan sampai ada terindikasi rembesan atau basah. Jadi kotak baterai yang kita punya ini, yang kita pasang di kendaraan saya ini, kita usahakan, kita cek selalu kondisinya bahwa baterai ini kita pastikan kotaknya kering. Kalau perlu selalu kita menggunakan lap, kita lap ya, bersih ya. Jadi untuk memastikan bahwa kotak baterai ini utuh, tidak retak, tidak pecah, dan tidak ada kendala yang lain, misalkan melembung dan lain sebagainya. Apalagi rembes airnya sampai membasahi kotak baterai, itu jangan sampai. Jadi dari awal pada saat pembelian baterai, kita harus memelihara baterai ini agar kotaknya senantiasa terpelihara bersih. Kemudian yang kedua, teman sekalian, ini ada tutup ya, tutup baterai ini, tutup aki ini ya. Ini ada lubang, ini ada lubang yang tembus ke sini ya, tembus ke sini lubangnya. Jadi semua tutup baterai, tutup aki itu ada lubangnya yang tembus ke sini. Pastikan semua lubang-lubang di tutup aki ini selalu benar-benar ini tembus ke sana lubangnya, jadi tidak tersumbat. Karena ini adalah untuk ventilasi pada saat baterai ini bekerja, pada saat dipakai kemudian ada kalor ya, panas, karena kalau baterai saat dipakai itu kan panas, maka uap baterai ini akan lancar ya, akan terbuang ke udara, menghilangkan panas yang ada di dalam baterai. Yang nomor dua itu kawan-kawan, jadi ini pastikan ini selalu tembus lubangnya. Jadi kita pastikan dengan disemprot ya, disemprot atau kita terawang begini ya. Nah, kita terawang begini, ini biasanya nanti akan tembus ke langit sana lubangnya ini. Nah, kalau tidak tembus itu terindikasi tersumbat, maka harus disemprot ya. Tapi kalau tidak, kita lihat begini, semuanya disemprot juga bagus. Jadi semuanya kita lepas satu persatu, kita semprot, kita kembalikan lagi. Nah, itu begitu. Kemudian yang ketiga adalah terminal. Ini terminal baterai, terminal aki ini harus selalu bersih. Artinya tidak boleh ada pengapuran yang ada di sini. Jadi biasanya ini nanti akan terjadi kapur ya, kapur putih agak kuning-kuningan nanti ngumpul di sini ya, ngumpul di terminal-terminal ini. Ini caranya mudah agar selalu senantiasa bersih. Itu terminal baterai ini kita usahakan selalu kita siram dengan menggunakan air panas. Jadi gunakan air panas
1 gelas, tidak perlu banyak-banyak. Air panas itu digunakan untuk menyiram pada pul positif ataupun pul negatif pada aki, sehingga nanti pada saat ada pengkapuran yang terjadi ini, ketika disiram dengan menggunakan air panas nanti akan hilang. Kalau kita menggunakan air dingin, itu tidak akan mampu untuk menghilangkan pengkapuran yang ada di pul positif dan negatif. Tapi kalau menggunakan air panas, begitu disiram nanti ini akan bersih kembali. Jadi bersih kembali, dan itu tanpa perlu kita melepaskan pengikat baterainya, tanpa perlu kita mengamplas, cukup disiram dengan air panas ya, sampai kondisi terminal positif negatif ini benar-benar bersih, kemudian dilap kembali menggunakan kain yang kering. Selain itu, maka harus selalu dikontrol jumlah atau volume air akinya. Jadi air aki ini ada garis atas di baterai atau di aki, ada garis atas, ada garis bawah ya. Di antara dua garis ini adalah sesungguhnya ukuran yang bagus atau ideal pengisian air aki. Jadi volume air aki itu harus jangan sampai berada di batas garis yang bawah, harus berada di atas garis yang bawah ini, dan jangan melebihi batas garis yang atas ya. Jadi kalau melebihi batas garis yang atas, nanti pada saat dipakai maka airnya akan bisa tumpah keluar ya, melewat lubang-lubang yang menghubungkan udara luar dengan baterai. Nah, tapi kalau berada di bawahnya garis yang bawah ini, itu nanti mengakibatkan aki ini akan cepat panas, kemudian dia akan kehilangan kemampuan. Jadi akan kehilangan kemampuan pada saat digunakan untuk menstarter, nanti akibatnya tidak kuat. Nah, ini itu tips ketika sederhana ketika kita merawat baterai kita. Selain itu, kalau kita memiliki peralatan yang lebih ya, kita pastikan bahwa voltasenya ya, ini tegangan aki ini, tegangan baterai ini benar-benar berada pada tegangan 12 volt atau kurang sedikit, lebih dari 11. Jadi jangan sampai ngedrop, jangan sampai kurang ketika diukur menggunakan multitester. Kalau bisa kita gunakan multitester. Kemudian berat jenisnya kita gunakan alat hidrometer kalau kita punya. Nah, dengan kita melakukan perawatan seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan aki yang kita pasang di kendaraan kita ini akan bisa mencapai usia lebih dari 5 tahun. Tentunya apabila pada saat kita periksa tegangan kurang dari 12 volt dan berat jenisnya kurang dari angka yang diperbolehkan 1,26 di hidrometernya, maka sebaiknya di rumah kita juga memiliki cas atau charger untuk aki, dan aki kita harus kita cas apabila ada indikasi kurang dari 1,26 berat jenisnya dan apabila kurang dari 12 volt tegangannya. Insya Allah kalau seperti itu kita laksanakan, maka aki kita akan selalu berada dalam kondisi yang prima dan siap untuk dipakai serta tahan lama. Nah, jadi intinya begini teman-teman semuanya, bahwa perawatan aki itu sebenarnya sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, tetapi ini jarang kita laksanakan. Jadi sesuatu yang sepele yang sebenarnya ini mudah sekali kita kerjakan dalam merawat baterai atau aki ini, tetapi kita ini jarang untuk peduli terhadap perawatan ini. Maka kemudian yang terjadi adalah baterai kita tidak tahan lama, atau kadang-kadang baterai kita cepat mengalami panas atau kalor berlebih, sehingga pada saat dipakai nanti, pada saat baterai ini dingin, dia akan mampu untuk menjalankan mesin mobil dipakai, tapi begitu beberapa lama di perjalanan berhenti untuk di start lagi justru tidak kuat. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi. Maka sebenarnya pemeliharaan baterai ini seperti yang saya sampaikan tadi sangatlah mudah untuk kita lakukan. Maka mari kalau ingin baterai kita atau aki kita ini bertahan sampai 5 tahun lebih, kita coba untuk melakukan perawatan-perawatan yang seperti saya sampaikan tadi. Fokusnya adalah jangan sampai air akinya itu
berkurang sampai berada di bawah garis batas bawah. Jadi, demikian mungkin yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf atas kekurangannya, dan banyak sekali kelemahan-kelemahan pada saat saya menyampaikan, kurang jelas, kurang sepaham dan sebagainya. Mohon maaf dan terima kasih sudah mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.